Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Kesempatan ini saya akan melakukan review laporan tugas akhir atas nama Widya Sri Utami dengan judul Penerapan Tata Ruang Kantor pada PT PLN Persero UIP Sumatera Bagian Utara. Nah, ini laporan tugas akhir Widya ini kan menurut Widya sudah selesai ya sampai bab 5. Baiklah, saya akan review dari awal ya. Awal pertama kita bimbingan dari chat WA yang sudah dilakukan itu pada tanggal 22 Mei kamu pertama disuruh kerjakan bab 1 ya. Tapi pada waktu itu kamu langsung bab 1, 2, 3 tanggal 22, 3 hari setelah ditentukan pembimbing kamu sudah menyelesaikan bab 1, 2, 3. Kemudian saya review. Nah, setelah itu kamu perbaiki, kemudian kamu saya suruh baca pedoman penulisan laporan tugas akhir, kemudian kamu saya suruh membeli buku, mencari buku, administrasi perkantoran modern, kemudian juga kamu saya kirim foto-foto gambar ya, layout. Nah, jadi kalau kita bicara tata ruang, layout itu pasti cerita gambar, pasti harus ada gambar. Gambar kursi, meja, penempatan kursi meja, perabotan, kemudian denah juga ya, denah ruangan. Jadi itu harus ada gambar denah ruangan kantor. Kemudian tata ruang kantor pada PLN ini tata ruang kantor yang mana? Di PT PLN itu kan luas ya, luas. Jadi tata ruang yang ruang bagian mana? Apa seluruh ruangan? Mungkin itu bisa kamu lihat batasi di batasan masalah. Kita lompat dulu ya, batasan masalah ini. Mungkin di sini bisa kamu batasi. Kamu meneliti di ruang mana? Kalau di seluruh ruangan tentu akan berat menyelesaikan TA ini karena kamu harus menggambar seluruh ruangan nanti. Batasan masalah. Nah ini. Nah, maunya ini disebutkan di ruangan yang mana? Di ruangan mana? Peruangan sih. Karena muncul lagi pertanyaan. Ada berapa ruangan di PT PLN UIP Sumatera Bagian Utara tadi? Ada beberapa ruangan di sana rupanya. Apakah keseluruhan ruangan diteliti? Nah itu. Ya, di batasan masalah ini. Kita kembali lagi ke atas. Nah, jadi kalau tata ruang kantor ini harus bercerita, harus ada denah ya. Makanya saya kirim sama kamu di WhatsApp. WhatsApp kita ini yang dari buku Delianggi, kemudian penyusunan perabot. Nah, semua juga dengan gambar-gambar ya. Semua juga dengan gambar-gambar. Nah, itu nanti kita lihat di pembahasanmu. Tidak ada membuat gambar gitu. Padahal judulnya kan penerapan tata ruang layout. Layout itu harus dibuktikan dengan gambar selain dengan foto. Foto pendukung ya dokumentasi, tapi yang utama itu adalah denah atau gambar. Nah, ini susunan-susunan meja sesuai dengan WhatsApp yang sudah saya kirim sama kamu. Susunan meja, kursi, dan perabotan kemudian berkaitan juga nanti dengan ada serangkaian kerja. Nah, jadi penyusunan meja dengan perabot itu harus sesuai dengan rangkaian kerja, urutan pekerjaan, aliran pekerjaan. Nah, gitu. Nah, sesuai juga mungkin dengan prinsip-prinsip tata ruang kantor yang ada di tinjauan teoritismu. Contoh misalnya yang pertama prinsip tata ruang, aliran pekerjaan harus diusahakan bergerak menuju ke depan.
sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan. Nah, ada nggak ini di pembahasan? Dua, tempatkan setiap pegawai sedekat mungkin dengan pimpinan. Tiga, mesin perlengkapan dan peralatan kerja ditempatkan dengan pegawai yang paling banyak menggunakan. Nah, ada nggak kamu jelaskan? Nggak ada kamu jelaskan. Empat, manajer hendaknya ditempatkan, dibuatkan ruang kerja sendiri untuk masing-masing manajer sebab mereka dipandang sebagai pusat konsentrasi. Ini nggak ada kamu jelaskan. Lima, pekerja-pekerja teknis seperti pusat pengetikan, pusat audiovisual, reproduksi, fotokopi, stensil, dan percetakan, pusat pekerjaan administrasi, disediakan ruangan tersendiri agar suara-suara bising dapat diisolasi. Ini juga nggak ada dijelaskan di pembahasan. Enam, unit-unit yang melayani umum hendaknya menempati ruangan yang mudah dijangkau, tetapi tidak mengganggu ketenangan kerja. Nggak ada dijelaskan. Tujuh, ruangan untuk unit-unit yang berhubungan dengan permesinan, pergunangan alat-alat besar dan sebagainya sebaiknya ditempatkan di belakang. Juga nggak ada dijelaskan. Dan yang ini saya lihat tadi ya di prinsip-prinsip ruangan kantor itu nggak ada dijelaskan gitu di pembahasan. Nah, gitu. Kemudian lagi persyaratan lingkungan fisik, kebersihan, bangunan, perabotan harus bersih. Luas ruang kantor tidak boleh dijejali dengan pegawai. Ruang kerja harus menyediakan luas lantai 40 square feet untuk setiap petugas atau 3,7 meter persegi atau 1,5 kali 2 meter. Nah, ini juga nggak ada dijelaskan. Nah, yang ada dijelaskan itu suhu udara, eh, ventilasi ada, penerangan ada, pencahayaan ya, penerangan, kemudian warna, warna dinding kantor, baru suara ada dijelaskan. Nah, ya, itulah yang bisa saya review ya. Coba kita lihat lagi ke bawah. Sebagian ada yang saya tandai. Nah, ini nggak ada lagi kepala program studi ya, yang ada koordinator program studi. Di abstrak ini ada satu kalimat yang agak mengganggu. Saya bacakan ya. Kantor merupakan suatu tempat di mana sebuah organisasi bekerja dan beraktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa faktor penting yang menunjang keberhasilan organisasi tersebut. Di antaranya adalah kualitas sumber daya manusia. Ini nggak sesuai dengan judul kita, cerita tata ruang. Nah, tata ruang, bukan kualitas sumber daya manusia. Kemudian di sini yang kurang mungkin tujuan. Tujuan ada nih tujuan. Kemudian jenis data.
Apakah data primer, data sekunder? Ini belum ada ya jenis data. Jenis data. Apakah primer atau sekunder? Dan teknik pengumpulan data tadi melalui wawancara. Siapa yang diwawancara? Sini. Siapa yang diwawancara? Dan berapa orang yang diwawancara? Harus jelas. Sesuai dan juga jabatannya apa? Yang diwawancara apa jabatannya? Nah, kemudian kata kunci ini terlalu banyak. Kata kunci itu maksimal tiga. Tiga apa dua? Baca lagi buku pandu. Tiga apa dua kata kunci? Terlalu banyak ini. Yang pertama tata ruang kantor. Kemudian tujuannya tadi apa? Mencapai efektivitas dan produktivitas. Nah, mungkin itu aja. Tata ruang kantor, efektivitas kinerja, produktivitas kinerja. Nah, nggak usah lagi kaitan ke sumber daya manusia. Saya kira terlalu jauh sumber daya manusia. Nah, ini penulisan diploma tiganya ini. Rata-rata dia pakai angka. Kamu sendiri enggak. Coba nanti dibaca lagi panduan ya. Kalau nggak salah saya angka tiga dia. Diploma tiga, angka tiga. Coba nanti kita buka lagi ya buku panduan. Nah, ini juga satu yang belum belum pernah juga sekaligus gitu. Belum pernah ada yang membuat sekaligus. Nanti kita buka lagi panduannya. Boleh apa enggak, tapi enggak pernah ada yang menulis sekaligus. Jadi Ruang Sri Harap di sini sebagai koordinator program studi, nomor 4 Irwan Sri Harap sebagai dosen pembimbing. Nah, ini kan juga sekaligus. Enggak biasa gitu, enggak lazim. Nanti kita periksa lagi. Nah, seingat saya kalau penulisan 3 tahun terakhir ini dia tiga begitu, pakai huruf tiga selama 3 tahun terakhir. Nah, itu yang ingat saya. Cara menuliskannya bukan angka. Kecuali tadi nama diploma tiga baru pakai angka seperti ini. Nah, ini tuh langsung selesai ya. Padahal kemarin kalau dari WhatsApp ini kamu belum mendapat izin untuk melakukan wawancara, daftar wawancaranya pun nggak ada. Makanya saya periksa WhatsApp ini, nggak daftar wawancara. Tiba-tiba kok udah selesai, saya bingung juga gitu. Sepertinya nggak mau dibimbing. Tiba-tiba udah selesai. Saya kaget. Padahal aturannya kalau ingin melakukan wawancara itu saya periksa dulu apa daftar pertanyaannya. Baru setelah saya setujui baru melakukan wawancara. Kemudian siapa yang diwawancara juga harus diberitahu sama saya berapa orang yang diwawancara itu kan minimal harus 3 orang. Lebih lebih banyak lebih bagus, tapi seminimalnya tiga, paling sedikit. Kemudian aturan untuk wawancara ini juga ada. Makanya kan harus dijelaskan dulu, tapi tiba-tiba seperti ini udah selesai wawancara. Kemudian juga setiap wawancara itu harus ada bukti rekaman. Nah, so, bukti bahwasanya kita
nggak bohong gitu, memang betul-betul melakukan wawancara. Itu ditanyakan nanti di sidang itu, ada rekamannya enggak? Jadi berhati-hati ya, jangan nanti karena mau cepat jadi bumerang kan, jadi gagal pula di sidang karena nggak bisa menunjukkan bukti wawancaranya. Tuh. Jadi di sini kamu dari uraian WA kita memang nggak pernah meminta izin untuk mewawancara, tiba-tiba langsung selesai sampai bab 6. Ini saya periksa ini daftar WA kita, tiba-tiba terus langsung selesai. Itu saya pulang sosialisasi dari perapat langsung selesai ini laporan akhir. Simsalabim lah ya, abrakadabra. Apa sih nanti asal bisa dibuktikan aja memang betul-betul wawancara. Kemudian juga di pembahasannya itu banyak yang nggak dibahas gitu. Coba kita lihat di sini teoritisnya ya. Banyak yang nggak dibahas seperti yang di depan tadi udah saya bilang mengenai prinsip-prinsip tata ruang. Kemudian denah-denah juga tidak ada. Padahal waktu pertama bimbingan dulu kamu bilang kamu sudah melihat-lihat tugas akhir TA dari kakak Komting itu rata-rata semua pakai denah itu. Ruangan mana yang diteliti? Gambarkan denah. Kalau di sini kan nggak ada denah pun nggak ada. Ini tinjauan pustaka ya. Ini penulisan tabel tidak sesuai dengan panduan yang nggak ada garis vertikal. Kemudian ini juga masih masih table ya, belum tabel. Kemudian di sini persamaan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis belum ada. Ini yang saya highlight ini adalah daftar pustaka yang tidak ada di daftar pustaka, kutipan yang tidak ada di daftar pustaka. Itu udah saya tandai. Seperti ini manfaat tata ruang kantor. Ini udah enggak di apa? Udah puas enggak dan produktifkah pegawai? Apakah sudah menjamin efisiensi? Apakah sudah menciptakan lingkungan kerja yang sehat? Tujuan tata ruang, mencegah penghamburan tenaga dan waktu. Karena prosedur kerja dapat disingkat, aliran kerjanya udah nggak ada kamu gambarkan gitu di pembahasan. Jadi gimana kita bisa tahu memang mencegah penghamburan tenaga dan waktu? Kamu gambarkan aliran pekerjaan. Ini memungkinkan pemakaian ruang kerja yang efisien. Nah, itu kan kita tahu kalau dari hitung-hitungan yang sudah disebutkan tadi bahwasanya luas pegawai yang luas ruangan yang dipakai seorang pegawai itu minimal 1,5 kali 2 meter gitu. Nah, nggak ada kamu buat di pembahasan. Jadi banyak yang uraian teoritis ini nggak ada kamu buat di pembahasan. Gitu. Itulah intinya ya. Nah, udah saya lihat tadi semua. Makanya waktu sebelum wawancara itu makanya ditanya dulu ke pembimbing gitu. Nggak mau dibimbing jadinya kesan. Kamu nggak mau dibimbing, jalan sendiri gitu. Ya, cuman nanti kalau ada apa-apa di sidang jangan disalahkan pembimbing ya. Kalau kenapa-kenapa di sidang nanti kalah misalnya kan, jangan disalahkan pembimbing. Itulah makanya saya buat review ini supaya ada pembuktian lah jalannya daripada bimbingan kita ini. Nah, kalau ini ada kamu buat nih tata ruang kantor terbuka, tapi kan nggak itu aja dia. Yang saya sebutkan tadi banyak yang nggak kamu buat. Kalau ini kamu buat nih tata ruang kantor terbuka. Jadi sini tata ruang kantor. Kan nggak hanya ini, segi-segi dari tata ruang ini kan banyak faktor variabel-variabelnya.
Nah, ini penulisannya cetak miring lah, coworking space. Cetak miring ya, istilah asing. Nah, ini kutipan yang tidak ada di daftar pustaka. Nah, ini azas secara terpendek ini udah nggak kamu gambarkan. Nah, nggak belum ada kamu gambarkan azas secara terpendek. Dengan tidak mengabaikan hal-hal khusus, proses penyelesaian suatu pekerjaan diusahakan untuk menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Nah, ini buat denahnya gitu. Garis lurus antara dua titik adalah jarak yang terpendek. Dalam penyusunan tempat kerja dan penempatan alat-alat, hendaknya azas ini dijadikan semaksimal mungkin. Satu lagi azas rangkaian kerja. Nah, ini gambarkanlah rangkaian kerja di kantor itu dengan tidak mengabaikan hal-hal yang khusus. Para pegawai dan alat-alat kantor ditempatkan menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Jarak terpendek tercapai jika para pekerja atau alat-alat ditempatkan berderet-deret menurut urutan proses penyelesaian pekerjaan. Setiap langkah untuk menyelesaikan pekerjaan hendaknya bergerak maju. Sedapat mungkin tidak ada gerak mundur. Nah, inilah kamu, ada kamu gambarkan. Kemudian ajas mengenai penggunaan segenap ruang. Seluruh ruangan yang ada dipergunakan sepenuhnya. Kemudian lagi ajas perubahan susunan tempat kerja. Dengan tidak mengabaikan hal-hal khusus, dimungkinkan adanya perubahan atau penyusunan kembali apabila diperlukan tanpa banyak kesulitan dan tidak memakan biaya besar. Asas integrasi kegiatan. Tata ruang dan peralatan kantor harus mengintegrasikan kegiatan antar bagian dan interbagian lainnya dan ada kamu gambarkan. Nah, itu ya kelemahan TA-mu ini ya. Banyak yang dari teoritis itu tidak di, diindahkan ya. Hmm. Nah, ini juga sifat pekerjaan rahasia atau tidak. Kemudian hubungan satuan yang melaksanakan tata usaha dengan satuan kerja lainnya. Ini harus dibahas gitu. Makanya kan harus dari pertanyaan wawancaranya itu dulu kan kuncinya untuk mengumpulkan data itu. Nah, jadi nggak asal-asal buat aja. Ini satuan pekerjaan yang melayani publik ditempatkan pada tempat yang mudah didatangi orang luar. Satuan-satuan yang satu sama lain saling berhubungan erat diupayakan untuk dikelompokkan pada satu tempat. Satuan pusat yang mengerjakan semua kegiatan ketatausahaan diupayakan ditempatkan di tengah-tengah. Satuan yang tugas pekerjaan menimbulkan suara gaduh diletakkan jauh dari satuan kerja yang membutuhkan ketenangan. Nah ini. Nomor tiga, membuat gambar denah ruangan dengan memakai skala. Ah, ini kan nggak kamu indahkan. Nah ini. Cantumkan panjang lebar ruangan bersangkutan serta beri tanda tempat pintu, jendela, dan lainnya. Ini nggak ada. Kamu jelaskan. Susun letak meja, kursi, pegawai, dan perawatan lainnya. Gunakan kertas warna-warni dengan ukuran tertentu. Ya, jadi harus ada gambar dan ruangan dengan skala panjang dan lebar ruangan. Ya, daily yang gini nggak ada di dalam daftar pustaka. Nah, kemudian ini kalau apa namanya ya, penulisan ini penomoran ini agak masuk lah biar rapi. Ya, kita contohkan dia gini seperti ini. Ah, gitu. Rapi dia. Ah, gitu. Ya, ini sejajar. Ah, kan rapi kayak seperti ini. Yang di B-nya pun demikian. Nah,
Nah, kan rapi kalau begini. Ya, terus rapikan nanti ke bawah. Nah, ini juga rapikan ya. Nah, gambar di sini, gambar 21. Ini apa tadi ya? Mungkin sumbernya ya. Makanya saya tandai. Sumber, sebutkan sumbernya. Dokumentasi penulis. Gitu. Sumber. Aduh, bawah ya. Dokumentasi penulis. Jadi harus jelas sumbernya dari mana. Dokumentasi harus jelas sumbernya dari mana. Ini tabel nggak sesuai dengan panduan. Kemudian sebutkan sumbernya itu dari mana. Tabel ini dari mana sumbernya. Dua warna A, ya betul akun. Oke, oke. Nah, ini jangan lupa sumber. Ya, membuat gambar. Sumbernya sebutkan. Sama semua ya, sumber. Nah, ini nggak boleh gambar dempet-dempet. Nah, seperti ini. Nggak boleh gambar dempet-dempet. Coba kamu sering-sering baca buku, nggak ada gambar dempet-dempet ini. Jadi satu gambar kemudian dipisahkan oleh keterangan. Satu gambar dipisahkan oleh keterangan. Ini misalnya buat dulu sumbernya ya. Dokumentasi penulis. Kemudian di bawahnya beri keterangan. Penataan, ruang kantor, bla 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 bla. Jadi setiap gambar nggak boleh dempet. Harus dipisahkan oleh keterangan. Ini gambar dempet-dempet. Nah ini. Nah kemudian ini tadi sudah ini ya, sudah pembahasan. Tuh ya. Ini tadi bab berapa ya? Masih bab 2 ini ya. Masih bab 2 kok langsung di tempat. Ini harusnya kalau gambar-gambar ini jangan di bab 2 lah. Ini kan udah pembahasan ini hasil gambar-gambar ini. Harusnya gambar-gambar ini di hasil dan pembahasan ini. Makanya saya jadi bingung tadi. Kok ada foto-foto ini gitu. Harusnya ini di bab 4 ini ya. Ini kan masih teori nih bab 2. Nah ini teorimu nih banyak sekali. Ada nggak? Bisa nggak kamu menjelaskan ini semua? Nah ini prinsip-prinsip tata ruang kantor yang sudah saya bacakan tadi. Nanti kita tengok di bab 4 ya. Ada nggak kamu jelaskan? Nah ini tadi ruang, nah ini 1,5 ruang pertemuan rekreasi. Emang ya? Ada tadi 1,5 kali 2 meter, satu pegawai. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak teori itu ya, sedikit tapi diterapkan. Nah ini jadwal penelitian belum ada, ya. Jadwal penelitian belum ada. Kemudian waktu penelitiannya ini udah selesai. Sementara kan belum. Ini udah selesai 6 Juni. Sekarang udah 19 Juni loh. 19 Juni. Masa selesainya tanggal 6 Juni? Nah ini kutipan yang nggak ada dalam daftar pustaka.
Ini wawancara. Ini kan kamu wawancara, cuman mana daftar wawancaranya? Dan siapa yang diwawancara? Berapa orang yang diwawancara? Apa jabatannya? Dan apa jawaban-jawabannya dari pertanyaan tersebut? Ini masih misteri di sini. Kok tiba-tiba udah siap gitu. Jadi masih menyisakan misteri. Nah, jadi kalau verifikasi ini makanya yang diwawancara itu minimal 3 orang. Jadi nanti dia di cross lagi dia, diverifikasi. Bener nggak keterangan dari yang diwawancara satu sama yang diwawancara kedua sama ketiga, bener nggak dia? Nah, itulah makanya yang diwawancara itu minimal harus 3 orang. Dan semakin banyak makin bagus. Jadi jawaban wawancara mereka akan diverifikasi gitu. Nah ini hasil, kita lihat sini hasilmu ya. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, banyak teori-teori yang nggak dibahas di sini. Kemudian denah ruangan juga nggak ada. Nah ini juga agak agak aneh. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pegawai bagian sub bidang umum, tapi nggak dijelaskan berapa orang, siapa aja namanya, serta melakukan observasi sesuai dengan hasil wawancara dan langsung sudah hasil. Sementara prosedur untuk buat TA-nya nggak dijalankan gitu. Tiba-tiba simsalabim selesai, bingung saya. Benar-benar ada wawancaranya apa enggak gitu. Kita jadi tanda tanya. Dapat langsung ditarik kesimpulan. Sementara mana ininya daftar pertanyaan wawancara, siapa yang diwawancara, kemudian jawaban mereka. Misalnya Pak Ucok diwawancara, bagaimana menurut Bapak tentang tata ruang kantor dan tata ruang kantor di kantor PLN? Jawabannya ini gitu kan nggak ada kita lihat di sini. Tiba-tiba udah langsung hasil pengolahan data, hasil pengumpulan data ini kan nggak nggak jelas dari mana datang. Tiba-tiba sudah dikumpulkan data, tiba-tiba sudah diolah. Nah, ini masih belum jelas sama saya. Ada misteri di sini, Mas. Hasil pengolahan data sudah memiliki pencahayaan yang baik. Harusnya di sini ada denah sama ada foto-foto perancangan sistem kerja. Merancangkan 2 sistem kerja. Sebenarnya bukan 2 sistem kerja itu. Tata ruang kantor, tata ruang, jenis tata ruang, service office dan coworking. Sudah menggunakan asas jarak terpendek dari mana? Buktinya apa gitu? Mana buktinya dia sudah menerapkan ajas jarak terpendek? Harus dibuktikan dengan denah ruang sama aliran atau arus kerja. Nah, ujuk-ujuk udah selesai, bingung saya bacanya. Jadi laporan tugas akhir yang bagus itu kalau orang yang nggak pernah belajar tata ruang kantor dia membaca ini jelas gitu. Ini saya yang udah paham tata ruang membaca ini belum jelas gitu. Jadi masih kurang sekali memang. Nah, kemudian di sini nggak boleh lagi ada teori-teori gitu. Seperti ini Mawarni. Tempat teori itu di bab 2. Nah gitu. Tempat teori di bab 2. Nah, ini bukan nggak tempat teori lagi. Ini bolehlah cahaya penerangan, cahaya, warna, udara, suara, warna. Oke, suhu udara, suara.
Kalau itu bolehlah. Nah, ini tabel tidak sesuai gambarnya ya. Tidak boleh ada garis vertikal. Baca buku panduan lagi. Ini masih table. Nah, ya, masih banyak kekurangan ini pembahasan. Cuman itu aja hasilnya. Waduh, hasilnya nggak menunjukkan hasil. Mohon maaf ya. Belum ada situ hasil wawancara, pertanyaannya sama jawaban. Hasilnya masih ditolak. Nah, jadi pembahasan ini dari pertanyaan yang dijawab itu kita bahas. Ini pertanyaannya pun nggak ada. Jadi bab empatnya ini masih ditolak. Masih saya tolak ya. Kemudian strukturnya ini jangan beginilah. Nggak kelihatan. Diketik ulang ya. Nggak terbaca. Diketik ulang satu halaman pun kalau kalau perlu dia. Khusus struktur satu halaman. Nggak nampak sekali gitu. Ada yang tulisannya sama sekali nggak nampak ini. Seperti yang ini. Tertutup dia. Jadi strukturnya ini ditolak ini. Jadi kita buat tulisan itu supaya bisa dibaca oleh pembaca ya. Seperti yang di kata pengantar kamu bilang kan, supaya bisa bermanfaat. Jadi kalau nggak bisa dibaca, di mana manfaatnya gitu. Nah, ini gambarnya diulang ini, ketik ulang. Jadi bab empatnya masih ditolak ya. Hasilnya nggak ada. Hasil wawancaranya mana? Belum ada. Ya, jadi segitu aja lah dulu ya. Jadi nggak ada gunanya saya lanjutkan lagi nih karena hasilnya pun nggak ada gitu. Kita pembahasan ini kan pembahasan apa gitu. Nah, seperti ini penerapan dalam penerapan telah menerapkan asas rangkaian kerja tapi nggak ada dibuktikan sama gambar denah. Harus dibuktikan sama gambar. Nanti saya kirimkan sama kamu ya gambar denah-denah yang udah dibuat TA tugas air yang lalu, yang dulu-dulu, yang lama ya. Ada saya simpan masih tugas air yang lama. Jadi begitu aja lah dulu ya bab empatnya ini masih ditolak ini. Jam pun sudah larut malam ini. Mata pun sudah mengantuk. Udah jam 3 pagi ini. Nah, ini nggak boleh gambar-gambar dempet-dempet ini kan, saya bilang tadi. Kemudian ini di sini kok ada moto PLN itu. Mungkin ini harusnya di penempatannya di atas. Nah, ini. Nah, di simpulan ini juga terlalu ramai. Kamu harus baca buku metode penelitian gitu. Bagaimana cara menarik kesimpulan? Baca dulu buku metode penelitian atau manajemen penelitian. Ini terlalu terlalu ramai ini bukan simpulan. Nah, ada lagi masuk di sini lagi apa ini mawarni kutipan. Nggak boleh simpulan lagi masuk kutipan. Jadi kamu harus baca dulu manajemen penelitian. Pelajari dulu bagaimana membuat suatu penelitian, laporan penelitian. Wah, ini ramai sekali. Nah, ini bukan simpulan namanya kalau seperti ini. Nah, jadi karena terlalu ramai, simpulannya saya nggak bisa mengkomen saran. Nah, gini. Karena simpulannya aja masih terlalu ramai. Kemudian ini daftar pustaka ada yang cuma tiga. Karena tadi banyak yang nggak dikutip, ya. Nah, kemudian juga nggak ada nih daftar wawancara, pertanyaan wawancara. Tiba-tiba udah selesai, bingung kita dari mana. Waduh, simsalabim lah, pusing kepala bacanya. Simsalabim, nggak mau dibimbing. Nah, kesimpulannya yang nggak mau dibimbing. Demikianlah ya, karena waktu pun sudah larut malam, udah pagi, dini hari, sudah lelah. Mungkin nanti dilanjutkan lagi lah di review selanjutnya, karena masih ada jatah bimbingan kita kan minimal 5 kali. Masih ada jatah beberapa kali lagi. Mungkin 2 atau 3 kali lagi. Demikianlah ya. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Sesudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.